Demografi dan wilayah yang luas tidak menjadikan halangan bagi kantor imigrasi Palu untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan kepastian dalam waktu penyelesaian layanan. Oleh karena itu, kantor imigrasi Palu berinovasi dalam pelaksanaan pelayanan keimigrasian yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas dengan meluncurkan aplikasi Maleo, membantu melacak permohonan paspor. Aplikasi Maleo akan menjadi solusi masalah kepastian waktu penyelesaian layanan pembuatan paspor. Dengan aplikasi Maleo, pemohon bisa melacak sendiri tahapan permohonan paspor apakah sudah selesai atau masih dalam proses penyelesaian. Aplikasi Maleo dapat diakses secara online, dibuka kapanpun, dan dimanapun dari gadget masing-masing pemohon. Kadera. Proses pengambilan foto biometrik paspor anak seringkali mengalami kendala, khususnya anak usia 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Oleh karena itu, kantor imigrasi Palu menghadirkan solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu Kadera, kursi anak pelayanan biometrik keimigrasian. Kadera didesain sesuai dengan kebutuhan pengambilan foto paspor yang tentunya sangat nyaman dan aman bagi anak. Inovasi ini hadir sebagai bentuk komitmen kantor imigrasi Palu untuk menghadirkan kantor yang ramah terhadap anak. Pelayanan di kantor imigrasi Palu ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tapi alhamdulillah pada saat sekarang ini kami dilayani sangat puas. Kalau menurut saya sangat puas karena pelayanan sebelumnya nggak pernah begini. Kebetulan bahwa anak bayi untuk di proses imigrasi juga sudah disiapkan juga untuk tempat duduk bayi, yaitu inovasi mungkin juga di imigrasi Palu, namanya Kadera, ya, kursi anak dalam pelayanan biometrik keimigrasian. Jadi kami dalam hal ini sebagai pemohon sangat terbantu sekali. Dalam hal ini seperti bayi ini susah untuk difoto, tapi ternyata sudah disiapkan untuk kursi khusus bayi untuk dilakukan pelayanan imigrasi. Ya, proses dari yang dulu sampai sekarang berubah total 180 derajat, sangat bagus karena pelayanannya dan sangat cepat. Informasi juga yang diberikan oleh pegawai-pegawainya sangat jelas, ramah-ramah, itu juga yang penting ramah-ramah, orang-orangnya juga ramah-ramah. Jadi setiap kita yang bermohon tidak canggung kita, orangnya juga ramah, kita tanya apa, semua petugasnya ramah. Mungkin terima kasih dari kami ya. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara press conference capaian kinerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu tahun 2021. Memasuki acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus refleksi capaian kinerja tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palu. Kepada yang terhormat Bapak Dewanto Wisnu Raharjo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati rekan-rekan media yang telah berkenan hadir. Di sini saya didampingi oleh lengkap pejabat struktural Eselon 4 pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu. Sebelah kanan saya Bapak KTU, Bapak Ulu, kemudian sebelah kanannya Bapak Bangsawan Kasih Interdaging, kemudian sebelah kiri saya Bapak Daniel Kasih Tigib, kemudian Pak Saidi Kasih Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Bapak Adi Aryadi Kasih Lalu Lintas Keimigrasian. Pada pagi hari ini kami dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu akan menyampaikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu pada tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu telah melakukan TAK berupa pendetensian dan pemindahan deteni sebanyak 2 warga negara asing.
Dan dalam rangka pengawasan orang asing, hingga saat ini telah terbentuk 7 tim pengawasan orang asing di seluruh wilayah kerja kantor imigrasi Palu, di mana kantor imigrasi kelas 1 TP Palu membawai 6 kabupaten, yaitu Donggala, Sigi, Toli-Toli, Buol, Parigi Mutong, dan Poso, dan 1 kota madya, kota Palu. Tim Pura sendiri di setiap kota dan kabupaten juga telah melaksanakan rapat dan kegiatan pengawasan orang asing. Dapat kami sampaikan juga terkait perlintasan orang masuk dan keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi Pantoloan yang merupakan kru dan awak alat angkut adalah sebagai berikut, yaitu kedatangan WNI 35, WNA 16, total 51, kemudian keberangkatan WNI 83, WNA 16, jadi total ada 99. Jadi total semua kedatangan dan berangkatan ada 150, di mana WNI 118, WNA 32. Untuk pelayanan keimigrasian sendiri telah diterbitkan 1868 buku paspor bagi WNI. Terdiri dari layanan paspor baru sebanyak 901 buku dan penggantian paspor sebanyak 967 buku. Sementara itu untuk pelayanan izin tinggal bagi WNA telah diterbitkan izin tinggal sebanyak 220 izin tinggal dengan rincian izin tinggal kunjungan sebanyak 94, izin tinggal terbatas sebanyak 119, dan izin tinggal tetap sebanyak 7. Untuk menjangkau masyarakat telah dilakukan juga pelayanan isi paspor dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sebanyak 9 kegiatan di wilayah kerja kantor imigrasi Palu, di mana kegiatan ini dilaksanakan pada perkantoran, institusi pendidikan, kompleks perumahan, dan komunitas. Untuk memaksimalkan pelayanan diperlukan juga penyebaran informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran informasi secara langsung melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerja kantor imigrasi Palu pada tahun 2021 dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rincian sebanyak 17 kali sosialisasi keimigrasian. Sedangkan untuk penyebaran informasi secara tidak langsung dilakukan melalui media baik melalui Instagram, Facebook, Twitter, YouTube di @imigrasipalu dan website Kanim pada laman kanimpalu.kemenkumham.go.id. Dalam melakukan pelayanan kepada para penyandang disabilitas, lansia, dan anak, imigrasi Palu juga menerapkan antrian khusus di luar antrian online, jalur prioritas, dan ruang pelayanan paspor ramah HAM. Untuk realisasi penyerapan anggaran dengan total persentase sebanyak 90,69%, dengan rincian belanja pegawai sebanyak 98,15%, belanja barang 72,09%, dan belanja modal sebanyak 92,29%. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan pada masyarakat, kantor imigrasi Palu telah membuat 15 inovasi yang berdampak langsung kepada pemohon dengan mengangkat budaya lokal sebagai upaya untuk melestarikan kearifan lokal dan untuk menambah daya tarik tersendiri bagi pemohon. Dan syukur alhamdulillah pada tahun 2021 ini kantor imigrasi Palu mendapatkan 2 penghargaan bergengsi, yaitu kantor dengan predikat wilayah bebas dari korupsi yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara RI pada tahun 2021 ini, dan kantor imigrasi Palu juga mendapatkan predikat pelayanan publik berbasis HAM P2A yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Demikian siaran pers ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kantor imigrasi kelas 1 TP Palu kepada masyarakat atas penggunaan dan pengelolaan keuangan negara. Saya sendiri Dewanto Wisnurajo, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TP Palu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas sampaian refleksi capaian kinerja tahun 2021. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab dengan media. Saya persilakan untuk tanya jawab. Kita ini aja kok, santai. Untuk siaran persnya nanti kita berikan. Jadi bisa dikutip lah.
J, monggo silakan dari mana Pak? Saya dari Mercusuar Pak. Oke, baik Pak J. Oke. Yang soal TAK tadi ya, 2 WNA itu atas kasus apa semua? Oke, langsung jawabannya ya. Jadi ada 2 orang warga negara asing lah. TAK ada 2 orang, jadi bentuknya pendetensian dan pemindahan deteni. Jadi pendetensian dan pemindahan deteni. Jadi 2 orang ini kebetulan 2 orang ini warga negara Filipina. Jadi atas nama pertama itu Muhammad Abdul Rasal Malusin. Ini dari Jolo Sulu, Filipina. Jadi pasal yang dikenakan itu pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang keimigrasian. Jadi yang bersangkutan itu merupakan ex narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang telah selesai menjalani masa tahanan di rutan kelas 3 Parigi. Jadi sambil menunggu dipulangkan karena dia masa tahanan sudah selesai. Jadi kemudian kita sebelum pendeportasian ke negara asal, karena mengingat di tengah pandemi COVID-19 tidak ada penerbangan langsung ke Filipina, jadi kita pindahkan ke rumah detensi imigrasi di Manado. Karena kantor imigrasi kelas 1 Palu ini untuk rumah detensinya di Manado. Jadi kita kirim ke sana. Jadi nanti kita koordinasikan dengan konsul Filipina yang ada di Manado untuk pemulangannya yang bersangkutan. Kemudian yang kedua atas nama Arturo Juarez Bayon. Ini dari Filipina juga. Ini tidak memiliki dokumen, jadi ini yang bersangkutan itu merupakan nelayan tradisional asal Filipina dan dilaporkan terdampar di perairan Indonesia. Jadi di Desa Salumpaga, Kabupaten Toli-Toli, Sulteng. Jadi ini kemudian juga kita lakukan pemeriksaan, kita dalami dan kemudian kita kirim ke rumah detensi imigrasi Manado sebelum dipulangkan ke negaranya di Filipina. Jadi ini 2 orang data TAK di kantor imigrasi kelas 1 TP Palu. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Jadi mungkin juga bisa ditulis ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu di tengah keterbatasan kita di kantor sementara. Insya Allah tahun depan kita sudah berpindah di kantor baru. Sambil menunggu proses penyelesaian ini, kantor memang sudah hampir selesai. Di tengah keterbatasan kantor kita ini, kita masih menempati ruang deteni. Ini sebenarnya ruang deteni imigrasi, tapi kita alih fungsikan sebagai kantor pelayanan juga. Namun di tengah keterbatasan, dengan semangat kebersamaan dan dengan pengelolaan sarana prasarana kita optimalkan, kantor kita dapat meraih 2 penghargaan sekaligus dari Kemenpan RB sebagai kantor berpredikat wilayah bebas dari korupsi, kemudian dari Kementerian Hukum dan sebagai kantor pelayanan berbasis HAM. Alhamdulillah ini saya persembahkan lah khususnya untuk masyarakat Palu, untuk wilayah kerja Palu, 6 kabupaten dan 1 kota madya. Ini suatu kebanggaan kita bersama. Mungkin sudah jelas semuanya Pak. Jadi ada pertanyaan. Terima kasih ya. Dirangkum dengan baik tadi. Semoga kedepannya kita tentu akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Amin. Untuk masyarakat Palu. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Semoga ke depan terjalin lebih baik lagi dengan media untuk kemajuan kantor imigrasi Palu dan untuk masyarakat Palu, dan kita bisa memberikan pelayanan keimigrasian secara lebih baik, secara optimal dan sangat memuaskan nantilah untuk masyarakat Palu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Ramzi. Kepada Saudara Ramzi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak seluruh tamu undangan yang kami hormati, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini izinkan saya memimpin doa secara Islami, dan bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'an kafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami agungkan namamu karena Engkau Allah Zat yang Maha Agung. Ya Allah, berkahi dan ridhoilah kehadiran kami dalam melaksanakan kegiatan press conference ini dengan kasih sayangmu dan perpisahan
hidayah, serta ampunan atas dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, jadikanlah seluruh yang hadir di tempat ini sebagai insan yang jujur, disiplin, bersih, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Limpahkanlah kepada kami pengetahuan, semangat kebersamaan, kerja keras untuk mewujudkan suatu pelayanan yang bersih dan berwibawa. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sungguh Engkaulah Zat yang mengijabah setiap permohonan hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian serangkaian acara kegiatan press conference capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu. Kami dari Kantor Imigrasi Palu mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada kesempatan ini. Apabila dalam penyambutan kami terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum diakhiri boleh foto bersama Bapak Ibu rekan media. Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2021. 49 unit dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan penuh kebanggaan, kami persembahkan capaian penghargaan wilayah bebas dari korupsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu untuk Anda.